akikoh setelah hari ke-7. Nah, akikoh setelah hari ke-7. Ada enggak yang melakukan akikoh setelah hari ke-7? Jangankan setelah hari ke-7, sudah meninggal di akikoh juga ada. Baik. Jadi di tempat kita itu kadang-kadang memang kalau diceritakan unik-unik. Nah, ada yang sudah meninggal di akikoi. Nah, baik. Jadi kita baca tentang akikoh setelah hari ke-7. Pertanyaannya, pada Suara Muhammadiyah dimasukkan pada buku tanya jawab nomor 1 halaman 176, disebutkan bahwa orang boleh bersyukur dengan menyembelih kambing. Jadi di situ disebutkan orang boleh bersyukur dengan menyembelih kambing. Kalau ayam boleh. Jadi orang bersyukur boleh. Kalau pada hari lahirnya dulu belum mendapat akikoh dari orang tuanya, apakah syukuran itu juga dimaksudkan sebagai penyaur akikoh? Mohon penjelasan. Ini penanya tidak mau disebutkan namanya. Jadi tidak semua penanya mau disebutkan namanya. Apa jawabannya? Terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa akikoh itu adalah suatu tuntunan bagi keluarga yang mendapatkan momongan. Jadi ketika keluarga dapat momongan, ada tuntunannya akikoh. Maka kita mengetahui bahwa akikoh itu adalah tuntunan khusus, yakni sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Turmudi, dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanum bi aqiqatihi, tergade oleh akikohnya. Jadi setiap anak yang lahir tergade oleh akikohnya. Tutbahu yaumas sabi, disembelihkan pada hari ke-7. Kemudian diberi nama wayusamma, diberi nama wayuh laku roksuh, dan dicukur rambutnya. Coba kita baca apa jawaban dari majelis tarjih. Di sini saya berusaha untuk objektif, tidak memasukkan pendapat pribadi, tapi di sini kita membaca fatwa tarjih. Baik, apa jawaban fatwa tarjih? Yang dimuat dalam buku tanya jawab 1 halaman 176 disebutkan bahwa dalam syukuran melakukan penyembelihan kambing sudah hari ke-7 karena sebelumnya belum tahu tentang adanya akikoh. Jadi tentang adanya itu bukan dimaksudkan sebagai akikoh, tetapi sebagai syukuran. Jadi penyembelihan setelah hari ke-7 sebagai syukuran biasa. Karena juga tidak harus berwujud penyembelihan kambing sebagaimana akikoh. Jadi kalau mau syukuran tidak harus kambing, bisa pula ayam lah. Nah, baik, atau telur ceplok. Nah, baik, atau gemak. Nah, baik. Karena tuntunan untuk melakukan akikoh hanyalah bagi orang yang sudah tahu dan mampu. Jadi tuntunan untuk melakukan akikoh bagi orang yang tahu dan mampu. Maka dalam kasus yang ada di Suara Muhammadiyah ini, orang yang nyembelih kambing setelah hari ke-7 tadi tidak tahu kalau ada tuntunan akikoh. Sebagaimana dulu di tempat kita banyak yang tahu tentang selapanan tapi tidak tahu akikoh. Jadi banyak yang tahu tentang selapanan tapi tidak tahu akikoh. Ada tidak? Ada.
Dan perlu dipahami bahwa akikoh itu sunnah, selapanan itu tradisi. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau sunnah itu ada aturannya, kalau tradisi sebatas kebiasaan. Baik. Dan akikoh itu nilainya sunnah. Kalau dikerjakan berpahala. Baik. Dan ini akikoh menurut tarjih untuk orang yang mampu. Jadi kalau tidak mampu, tidak diakikoi, tidak apa-apa. Sementara syukuran dapat saja dilakukan kapan dan bagaimana. Jadi bisa dilakukan kapan saja, bagaimana saja, selama tidak menyalahi tuntunan Islam. Untuk waktu akikoh, yang dilakukan adalah pada hari-hari sesudah hari ke-7, seperti hari yang ke-14, hari yang ke-21, atau hari lainnya tidak dibenarkan sebagai akikoh atau tebusan. Ingat, ini jawaban tarjih ya. Saya berusaha untuk tidak memasukkan pendapat pribadi. Jawaban tarjih apa tadi? Kita baca lagi, sekali lagi biar jelas. Baik. Waktu akikoh yang dilakukan pada hari-hari sesudah hari yang ke-7, seperti hari yang ke-14, hari yang ke-21, atau hari lainnya tidak dibenarkan sebagai akikoh atau tebusan. Jadi jawabannya seperti itu. Ada riwayat hadis yang menyebutkan akikoh pada hari-hari tersebut. Hari yang ke-14, ke-21, riwayatnya Al-Baihaqi. Tetapi hadis itu termasuk hadis yang lemah. Ada yang melemahkannya karena ada seorang yang bernama Ismail Ibn Muslim Al-Makki. Jadi dalam hadis itu hadis lemah karena ada perawi yang lemah. Siapa namanya tadi perawi yang lemah? Ismail Ibn Muslim Al-Makki, termasuk lemah. Demikian pula ada hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Anas yang menyatakan bahwa Nabi menyembelih akikoh untuk dirinya sendiri. Tapi riwayat itu menurut tarjih dhaif. Jadi menurut tarjih, Nabi mengakikoi diri sendiri. Yang terkenal dari Anas bin Malik itu hadisnya dhaif atau riwayatnya lemah. Karena pada sanadnya ada orang yang bernama Abdullah ibn Al-Muharrar yang dinyatakan lemah oleh para ahli hadis seperti Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban, dan Ibnu Ma'in. Maka kesimpulannya bagaimana menurut tarjih? Akikoh hanya sah jika dilakukan pada hari yang ke-7. Tidak untuk sebelumnya, tidak untuk sesudahnya. Apalagi dilakukan mengakikoi dirinya sendiri ketika sudah dewasa. Ada enggak? Oh banyak ya. Baik. Kalau menurut tarjih, ya tidak boleh. Kalau banyak itu tadi barangkali tidak pakai tarjih. Baik. Oh belum tahu. Bukan tidak pakai tarjih, belum tahu. Oh ya belum tahu. Baik. Demikian pula ada yang sudah meninggal dunia, sudah simbah-simbah baru diakikoi. Ada? Ada. Berarti juga tidak pakai tarjih. Nah kalau tarjih tadi hari yang ke-7, bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Tapi beda dengan sedekah atau syukuran, bebas bisa kapan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesini kalau mau syukuran bisa koordinasi dengan panitia. Semua dikasih ingkung satu-satu boleh. Nah, yang hadir di sini dikasih sate boleh. Itu bagian dari syukuran. Bebas. Tapi kalau akikoh sudah ada aturannya. Demikian fatwa tarjih sudah kita bacakan.